bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Mari jemaat angkat tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat segalanya yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, berbicaralah buat kami ya Tuhan. Kami rindukan firman-Mu, kami rindukan kebenaran-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. The word of God is our strength. The word of God is our light. Adalah menjadi pelita dalam hidup kami dan jalan bagi jalan-jalan kami. Membuka tangan kami, we open up our heart, we open up our hands. Lord, speak to us directly because we do need the word of the Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berjanji segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum saudara duduk, kasih tahu, bilang kamu kelihatan cantik dan ganteng. Haleluya. Senangnya dibilang cantik. Haleluya. Gak ada yang muji Pak. Haleluya. Shalom yang ada di rumah-rumah. Pak Heri dari Purwokerto, Dr. Tommy, Tante Elis dari Chicago, Mbak Indah dari Iowa, Marcella Grace dari Virginia, Pak Steve Bernhardt from New Jersey, Hendra dari Kelapa Gading, Galaxy Notinichi Wenwen dari Virginia. Shalom, salam semua. Saya nggak bisa sebutin satu persatu. Shalom yang ada di tempat ini. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow, we have full house today. Haleluya, saya bersyukur saudara. Hari ini saya tahu the whole world celebrate the resurrection of Christ. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Dia tidak mati lagi. Saya percaya tidak ada di kuburan lagi. Saya percaya Dia sudah bangkit dan Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal, kehidupan kekal selama-lamanya di surga. Siapa yang mau naik ke surga, lambaikan tangan, angkat tangan. Yang mau tetap tinggal di Philadelphia, angkat tangan. Mau tetap kerja 60 jam overtime, ya. Ada yang berkata, ku mau hidup 1000 tahun. Ada yang mau hidup 1000 tahun? Capek Pak, kerja deh, pabrik, bangun pagi-pagi, jam 5 udah dijemput, betul saudara. Tapi saya mau punya good news buat saudara hari ini. Kita nggak perlu hidup 1000 tahun lagi di dunia ini, karena Tuhan sudah menyediakan rumah yang kekal di surga. Dan di sana nggak ada retak gigi, nggak perlu sakit encok, uncok semua. Kita perfect, Tuhan menyembuhkan kita semua, sebab Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang baik dan Tuhan yang dahsyat. Lagu yang kita nyanyikan hari-hari ini sekali lagi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Because He live, I can face tomorrow. Because He live, all fear is so be gone. Because He live, I do not be afraid. Because He live, I do not need to be feared. Maybe hari-hari ini orang takut karena war. Gimana Pak kalau nanti Putin going crazy pakai nuklir? Gimana Pak kalau inflasi hari ini katanya California harga bensin sudah $9? Gimana Pak kalau minyak goreng sulit dicari? Apakah terus pakai minyak jelantah Pak? Haleluya. Apa yang akan terjadi? What's going to happen? I don't know about tomorrow. I don't know what's going to happen. Saya nggak peduli apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan. Inflasi, masalah boleh terjadi. Tapi percaya, saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang perkasa. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Mungkin masalah tidak akan pergi. Masalah akan keep coming and keep coming. But do not be afraid. Do not be worried. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah Tuhan sanggup menyelesaikan. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari segala masalah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Salam kanan kiri bilang jangan takut, jangan khawatir.
Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid. Do not be afraid, says the Lord. Orang berkata begini waktu Yesus mati. Petrus berkata, yuk kita cari ikan lagi lah. Haleluya. Petrus berkata, guru yang kita layani, master yang kita ikut bersama-sama pelayanan 3,5 tahun, yang lakukan banyak mujizat, yang lakukan banyak perkara ajaib, kasih makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, mati. Saya masih ingat waktu ada gelombang, badai, topan, dia cuma angkat tangan saja, reda. Tapi hari itu dia disalibkan dan nggak bisa apa-apa, mati. Petrus berkata kepada teman-temannya, ya sudah deh. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Philadelphia, wes gak usah gereja-gerejaan lagi. Mana gurunya mati? Yang kita andalkan, yang kita harapkan nggak ada lagi, no more. Kapus, katanya orang Meksiko. Habis, sudah nggak ada. Petrus berkata, yuk kita kembali ke masa lalu. Yuk kita judi lagi deh. Kita hidup nggak karu-karuan lagi deh. Kita hidup yang lalu lagi deh. Karena apa? Yesus mati. Kleopas dan temannya juga dia pergi ke Emmaus. Dia pergi dari Yerusalem. Dia kata, waduh, nanti kalau kita di Yerusalem kita dianiaya. Kita nanti disalibkan sama seperti Yesus. Lebih baik untuk cari aman. Dia lari ke Emmaus. Dia ke Emmaus. Karena Kleopas berpikir, Yesus sudah mati dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kuasa gelap sempat bergembira karena selama 3,5 tahun diporak-porandakan, saudara-saudara. Ya, kuasa gelap mungkin bersuka cita bergembira karena Sang Mesias yang dielulukan itu, yang dibawa masuk ke Yerusalem dengan palung diangkat, disanjung itu mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Saudara, kerajaan iblis mungkin sempat bersuka cita dan bergembira. Tapi saya punya good news buat saudara. Di minggu pagi, saudara, Alkitab berkata batu itu digeserkan. Yesus bangkit di hari yang ketiga, memberikan kemenangan. Oleh sebab itu kita percaya, bagi Petrus is not dead end. Bagi Kleopas is not dead end. Karena dia bangkit berarti ada hari esok buat hidup kita. Katakan amin. Karena ada hari esok, maka pengiringan kita, kesetiaan kita, doa-doa kita gak pernah sia-sia. Karena ada hari esok, mari kita tetap terus semangat mengikut Tuhan dan mengiring Tuhan. Sebab kita percaya jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan pasti ada hari esok yang lebih dahsyat. Yeremia 29 dan 11 berkata, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang di dalam Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Oleh sebab itu kenapa saya percaya Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada hari esok, di dalam Tuhan pasti ada kesempatan, di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, karena Dia berjanji, it is finish, sudah selesai. Berarti Dia sudah memberikan kemenangan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jangan takut. Mungkin hari ini kau sedang berdoa untuk sesuatu. Untuk keluargamu dijawab. Dan cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan menyerah kok. Jangan menyerah Cik. Jangan menyerah tante dan om. Anak-anakmu pasti dicengkram, ditangkap oleh Tuhan. Dan mereka akan melayani, mengasihi Tuhan. Banyak saya mendengar orang tua, Pak, saya struggle anakku. Sulit sekali diajak cinta Tuhan. Sulit sekali diajak datang ke gereja. Sulit sekali untuk diajak menyembah Tuhan. Saudara, it's not dead end. Karena Yesus bangkit berarti masih ada hari esok buat anak-anak kita. Katakan amin. Aduh Pak, anak saya tercengkram narkoba, tak kasih apapun gak bisa. Gedek terus Pak, gak selesai-selesai. Bersama Tuhan pasti ada hari esok. Setuju, katakan amin. Aduh Pak,
paper saya, imigrasi saya sudah 10 tahun, 15 tahun. Saya nggak ngerti apa yang akan terjadi. Saya percaya saudara-saudara, walaupun papernya belum diurus atau lawyernya lupa, tetapi dalam Yesus pasti ada jalan keluar yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Kok nggak semangat? Katakan amin. Pasti ada hari esok. Aduh Pak, saya ditinggal sama kekasih saya, ditinggal sama pacar saya, ditinggal sama istri atau suami saya. Saudara, orang berkata dead end. Tapi saya mau beritahu, karena Yesus bangkit, pasti ada hari esok. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu hari ini tekadkan iman saudara, percaya bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu, haleluya, amin. Yang ada di Zoom ini jemaat yang di gedung semangat semua, tepuk tangan terus. Yang di Zoom tepuk tangan dulu buat Tuhan, amin. Biar semangat juga yang di Zoom. Tipe manusia yang pertama, yuk kita belajar sama-sama. Saya nggak panjang. Mahkamah agama, siapa mereka? Matius pasal 28 sudah baca 11 sampai 15. Mereka tahu kalau Yesus bangkit. Mereka tahu dapat laporan dari prajurit. Tetapi mereka membayar prajurit-prajurit itu dan berkata, kamu harus bohong, kamu harus sebarkan kabar yang nggak benar. Yesus itu nggak bangkit, tetapi mayatnya dicuri sama murid-muridnya. Sehingga saudara sampai sekarang banyak orang berkata bahwa Yesus itu nggak bangkit. Justru kenapa Yesus nggak bangkit? Karena matinya itu, saudara, mayatnya maksud saya, dicuri sama murid-muridnya. Saudara, saya mau berkata, bukankah Mahkamah Agama prajurit sendiri memberikan order untuk apa, saudara? Prajurit-prajurit menjaga kubur Yesus 24/7. Menjaga kubur Yesus supaya tidak ada orang yang bisa masuk. Haleluya. Welcome Pak Glenn dan istri. It's not late yet. Haleluya. Silakan duduk, Asen minta tolong. Haleluya. Di depan masih Asen. Oke. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, bukankah Bapak Ibu Saudara, saya boleh dulu, Yesus memberikan order untuk supaya memberikan order untuk murid-murid itu nggak boleh masuk ke kubur. Oleh sebab itu prajurit itu menjaga 24 jam. Nah, kok bisa batu yang sedemikian rupa itu bisa digolengkan sama murid-murid? Is impossible, nggak mungkin, saudara. Benar-benar dikatakan, sejarah juga berkata bahwa kuburnya kosong. Nah, ada juga yang berkata yang disalibkan itu Yudas Iskariot. Yang disalibkan itu salah orangnya katanya. Nanti saya buktikan kalau Yesus benar-benar bangkit. Saudara-saudara, Mahkamah Agama hari itu menyebarkan kabar gosip bahwa mayat Yesus dicuri. Karena apa? Karena mereka takut keputusan yang mereka ambil itu salah untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Dan mereka mencoba mengamankan, karena mereka politikus, mencoba mengamankan posisinya, mencoba mengamankan kedudukannya. Oleh sebab itu, they did everything to secure their position. Mereka melakukan segala hal untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Sehingga pengikutnya, orang-orang yang fanatik mengikut Yesus, mereka kecewa. Dan Mahkamah Agama tetap memiliki posisinya di dalam pemerintahan dan komunitas yang ada. Mereka nggak pingin pengikut-pengikutnya beralih kepada Yesus. Aplikasinya apa? Jangan menaruh jabatan, kekayaan, harta dunia lebih dari segala-galanya. Prajurit-prajurit menjual saudara kebenaran demi uang. Sehingga mereka berkata bohong. Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, waktu saya berpikir tentang hal ini, merenungkan hal ini, ada dua perbedaan antara Abraham dan Lot. Saya cepat saja. Abraham dan Lot sama-sama berangkat dari Ur Kasdim. Mereka nggak punya apa-apa. Tetapi waktu diberkati, saudara-saudara, semua diberikan. Lot memilih tinggal di Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham memilih jalan-jalannya Tuhan. Alkitab berkata,
Sodom dan Gomora dihancurkan. Dan Lot tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Abraham, dia tidak cinta kekayaan, dia tidak cinta harta, dia cinta Tuhan pemberi berkat. Dan kepadanya hidupnya, anak-anaknya diberkati dan terus menjadi berkat. Setuju katakan amin? Ingat, sekali lagi saya ulangi. Dua-duanya berangkat dari Ur Kasdim. Anggaplah dua-duanya berangkat dari Indonesia. Oke? Dari Ur Kasdim mereka nggak bawa apa-apa. Lot sama Abraham diberkati, dua-duanya diberkati. Tapi ingat, hatinya Lot cenderung cinta harta kekayaan. Tapi hatinya Abraham, God, wherever you want me to go, I will go. Because I love you more than anything else. Dia cinta sang sumber berkat. Dia nggak cinta berkat. Saudara, harta kekayaan bisa hilang lenyap seketika, semalam. Saya kemarin dengar kesaksian waktu kita Zoom, maaf nggak ada ini, miliar rupiah ditaruh di saham, habis dalam waktu semalam. Itu tabungan 30 tahun, saudara. Dalam waktu sekejap hilang. Nah, oleh sebab itu, mari kita sebagai orang yang percaya, jangan seperti Lot. Jangan seperti prajurit-prajurit Romawi. Yang mencintai kekayaan, harta, posisi, mahkamah agama juga mencintai posisi mereka lebih daripada kebenaran. Mereka bahkan lie, mereka bahkan bohong, mereka gak berkata benar. Karena apa? Mereka cinta kekayaan, harta, dunia lebih daripada kebenaran. Saya berdoa, saudara akan cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Saudara akan cinta sang sumber berkat, bukan cinta berkat. Karena kita percaya waktu kita cinta sang sumber berkat kepadanya, Matius 6:33 akan ditambahkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Hati kita nggak boleh tercuri berkat, Bapak Ibu Saudara. Saya setuju orang Kristen harus diberkati. Saya setuju orang Kristen nggak boleh kere, kekurangan, nggak boleh homeless. Saya setuju saudara at least harus punya vacation setahun sekali. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya setuju saudara kalau perlu semua harus punya rumah yang keren. Katakan amin. Yang nggak amin nggak punya rumah. Amin. Supaya bisa persekutuan doa. Saya setuju. Tapi jangan sampai hati kita ada di sana. Hati kita melekat di sana, melekat di harta dan kekayaan. Seperti Mahkamah Agung, seperti prajurit, mereka rela berkata, oh Yesus gak mati kok, dicuri mayatnya. Karena apa? Mereka cinta posisi, mereka cinta kekayaan, mereka cinta yang lain lebih daripada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Karena di dalam Tuhan pasti ada jaminan. Di dalam Tuhan ada perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan tambahkan di dalam hidup saudara. Kalau saudara temukan Yesus, if you found Jesus, you found everything. Engkau temukan segala-galanya. Kalau kau temukan Yesus, kau temukan sang sumber berkat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, yang miskin jadi kaya. Kalau kita temukan Yesus, yang sakit jadi sembuh. Kalau kita temukan Yesus, yang terikat jadi dilepaskan. Kalau kita temukan Yesus, yang broken jadi new creature in Christ. Bapak Ibu Saudara, yuk kita nomor satukan Tuhan lebih dari segalanya. Karena apa? Ini, Jesse, what do you want? Apa? Yesus kita dan kita. Sorry, Jesslyn interrupt. Nggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, ya. Thank you, Ji. Oke. Anak-anak mau belajar nyanyi. Thank you, Jessie. Did great job. Jangan lewat tengah, lewat pinggir. Oke. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, kenapa sih kita harus beli yang terbaik? Why? Bapak ini kenapa sih? Bapak ini ngajarin jemaat datang ke gereja, doa. Ini kenapa sih? Bapak ini kan tahu sibuk. Minggu tuh overtime, Pak. Gajinya triple. Kok ketawa? Ngapain sih, Pak? Kenapa kok Yesus? Ini loh saudara.
Saya lihat film tadi malam, tadi pagi saya. Jesus never give us second best. He give us the best of the best of the best. Yesus gak pernah. Malaikat kroco yang di pojok turun ke dunia, tebus itu Pak Hasim, tebus itu Pak Alex, tebus itu Pak Glenn. No. Dia kirim anaknya yang tunggal, yang dia kasih, yang dia cintai. He died on the cross for us. Dia nggak pernah berkata, ini kroco wakil-wakil, asosiat aja dikirim. Tetapi dia kirim yang terbaik untuk kita. Saya sudahkah kau memberikan penyembahanmu yang terbaik? Sudahkah kau memberikan hidupmu yang terbaik? Sudahkah kau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau dia memberikan yang terbaik, bukankah kita harus memberikan yang terbaik untuk membalas kasih-Nya dan kebaikannya atas hidup kita? Setuju katakan amin. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu ngomong Tuhan? Saya pengen Tuhan memberi yang terbaik bagimu. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik bagiku. Semua Engkau kerjakan. Semua Engkau lakukan. Untuk kemuliaan. Dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara, Dia memberikan terbaik. Anaknya yang tunggal. Untuk kita.
Yang terbaik, saudara, Dia berikan bagi kita. Bagaimana respon kita, anak-anaknya. Saya berdoa supaya saudara tahu bahwa Dia berikan yang terbaik bagi kita. Darahnya tercurah. Dia mati bukan karena pelanggarannya, saudara, karena dosa kita. Kita yang sering berbuat dosa, kita yang salah. Tapi Dia yang dicambukin untuk menebus dosa kita. Hari ini saya cuma mengajak saudara untuk cinta Dia lebih dari segalanya. Kalau Dia sudah memberi yang terbaik, yuk kita yang beri yang terbaik untuk Tuhan. Hidup kita, penyembahan kita. Saya tahu Anda datang ke gereja mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Yuk, waktu Anda di gereja ketemu Tuhan, sembah Tuhan yang terbaik. Kasihi Tuhan, beri segala-galanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya minta pemain musik maju ke depan. Jadi seperti Maria Magdalena, saudara. Jangan seperti mahkamah orang-orang prajurit yang menjual Yesus. Singernya nanti dulu karena saya belum selesai. Nanti kelamaan di depan. Pak Chandra minta pahala. Kleopas lari dari Emmaus karena takut dan khawatir. Takut dianiaya. Tapi yang ketiga, Maria Magdalena ada di sana. Puji Tuhan. Dia selalu ada di sana. Saudara tadi lihat Maria Magdalena waktu Yesus dipukulin. Yesus ada di sana. Petrus lari ngacir, saudara. Yang lain lari, tapi dia ada di sana. Matius 28 menarik, saudara. Ternyata siapa dulu yang datang ke kuburnya Yesus? Maria. She always there. Dia selalu ada di sana karena percaya dan setia. Maria adalah yang pertama melihat Yesus bangkit dan dia selalu ada di sana. Maria menjadi teladan sepanjang zaman. Maria adalah gambaran orang-orang yang setia. Siapa mau setia sama Tuhan? Susah, belum ditolong Tuhan tetap setia. Amin. Sakit tetap setia. Cimimi pasti disembuhkan Tuhan komplit. Amin. Waktu miskin setia, kaya tetap setia. Amin. Belum dapat surat setia, sudah citizen pun tetap setia. Amin. Rumah masih kontrak, kalau saudara punya rumah 1 miliar tetap setia, katakan amin. Ya kita belajar seperti Maria. Setia. She always there. Waktu Yesus lakukan mujizat, she always there. Waktu Yesus dia she always dia ada di sana, saudara-saudara. Waktu Yesus ditusuk dengan tombak perutnya tadi, dia lihat. Waktu dipaku dia lihat. Yang menarik, di hari yang ketiga, pagi-pagi buta, dia yang pertama. Ini mungkin jemaat yang pertama kali datang ke gereja, pintu gereja belum dibuka, dia lari dulu di sana. It's Paskah, it's Paskah. Hatinya Tuhan. Gak kuat ya saudara, lihat seorang yang luar biasa yang cinta Tuhan. Saya berdoa Anda memiliki kesetiaan seperti Maria, apapun yang terjadi, tetap cinta dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saya tadi janji membuktikan kenapa Yesus bangkit dan kita harus percaya. Saudara, ingat Petrus menyangkal Yesus berapa kali? Haleluya, berapa kali? Saya nggak percaya. Tapi setelah Yesus menampakkan diri pelan-pelan, Petrus jadi on fire, luar biasa. Ini keren. Dan dia khotbah.
Kisah Rasul berkata dia khotbah, dia keliling, dia ketemu orang buta, Mas pena ada padamu, buta melihat. Saudara, akhirnya Petrus dipakai Tuhan, bahkan maaf teman-teman Katolik menjadikan dia paus yang pertama. Dia dianiaya. Waktu dia dianiaya, dia berkata, aku nggak layak disalibkan seperti Kristus. Aku harus disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, karena nggak layak. Saudara, kenapa Petrus kalau dulu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tetapi justru Petrus tidak menyangkal walaupun dia dianiaya disalib? Ini kuncinya. Karena Petrus melihat dengan mata kepala sendiri, Yesus sudah bangkit dari kematian. Waktu Yesus datang ke rumah salah satu seorang yang percaya, Petrus ada di sana. Dan dia melihat Yesus bangkit, Yesus hidup dan mati. Makanya dia on fire, excited, dia memberitakan Injil. Kalaupun dia dianiaya, kalaupun dia disalibkan terbalik, dia nggak takut. Why? Because he saw with his own eyes that Jesus is not dead anymore. He rose from the dead. Dia bangkit dari mati. Makanya dia semangat melayani Tuhan. Thomas, sudah tahu Thomas ceritanya gimana? Sebelum aku mencucukkan tanganku di bekas yang berlubang paku, aku nggak percaya, betul? Halo, siapa yang dengar cerita itu? Kok kayaknya diam semua di pavili? Betul, yang setuju itu yang kurang lambaikan tangan. Yesus datang. No, Thomas, cucukkan tanganmu. Coba nih kalau nggak percaya. Coba nggak percaya. Thomas, no, Tuhan. Aku percaya. Saudara, saya belajar sejarah gereja. Thomas menginjil berangkat ke India. Dia menginjil ke India. Dia merintis 7 gereja di India. Waktu dia sedang khotbah, dia dilempar lembing sama orang India. Isi perutnya terurai. Apa yang dilakukan Thomas? Dia pegang ususnya, dia pegang semua. Dia tetap khotbah. Sampai India dilawat Tuhan, saudara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kalau orang Indonesia, orang Cina, orang Asia, itu sekarang kenal Tuhan, itu harus ngomong ban kamsia sama Thomas. Karena Thomas yang membawa itu. Saudara, kenapa Thomas khotbah sedemikian rupa sampai seisi perutnya keluar, dia nggak takut? Karena Thomas sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yesusku dan Yesusmu tidak mati, dia sudah bangkit. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oh, I don't think he will do crazy thing if he didn't see that Jesus is alive and rose from the dead. I don't think so. Kenapa Thomas melakukannya? Karena dia melihat dengan mata kepala saya sendiri, Yesus sudah bangkit. Cerita lagi ya. James, Yakobus, saudara Yesus. Awal-awalnya nggak percaya karena James saudaranya. Yesus main sama James. Dia tinggal satu rumah, main kelereng mungkin sama James, saudara. James nggak percaya. Tetapi di akhir hidup, saudara, apa yang dilakukan orang-orang? Yakobus dibawa naik ke atas. Ya kan? Mau nyangkali Yesus atau dijatuhkan? Di atas bumbungan Pak Yesus. Mau menyangkali Yesus atau dijatuhkan? Saya tetap percaya Yesus juru selamat, dia mati bagiku dan dia bangkit, saudara. James dijatuhkan dari bumbungan bait suci sampai seisi tubuhnya remuk semua. Tetapi until the end of his life, he still confess that Jesus is Lord. His Savior. Dia tetap berkata, Yesus adalah juru selamat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kenapa James melakukan itu? Karena dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Saudara, ada lagi murid Yesus yang keren. Namanya Yohanes. Dia digoreng hidup-hidup kayak singkong rebus, kayak pisang goreng. Disuruh nyangka, nggak nyangka. Dia tetap hidup. Dia dibuang ke pulau Patmos sampai muncul kitab Wahyu. Kenapa Yohanes tidak menyangkali? Karena Yohanes melihat Yesusku dan Yesusmu sudah bangkit dari kematian. Tepuk tangan dulu.
Yuk bangkit berdiri. Terakhir. Bangkit berdiri. Petrus mengalami mujizat. Ada seorang kriminal namanya Paulus melihat ada murid Yesus yang on fire khotbah. Thank you, Sister. Namanya Stefanus. Dia dirajamin batu. Saudara bukan dilempari bakpo atau dilempari siomay, saudara. Dilempari siomay, anak buka mulut aja kan. Langsung ditangkap. Dia dilempari batu. Kisah Rasul berkata, dia melihat langit terbuka, mengembuskan nafas terakhir, sampai akhir hidupnya. Stefanus tidak menyangkali Yesus. Karena Stefanus waktu itu ada di rumah itu. Dan Yesus menampakkan diri di dalam hidupnya. Dan dia melihat Yesusku dan Yesusmu sudah bangkit. Oleh sebab itu walaupun dia dilemparin batu, dia tidak menyangka. Saudara, kalau saudara nggak percaya Yesusmu dan Yesusku bangkit, tetapkan hatimu hari ini. He rose from the dead. He not die anymore. Dia sudah bangkit. Karena firman Tuhan berkata 2-3 witness itu valid. Saudara, kalau saudara ke court 2 witness ada cukup. This is more than 2 brothers and sisters. We have a lot of witnesses. Dan mereka confirm Tuhanku dan Tuhanmu Yesus sudah bangkit dari kematian. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Katakan haleluya. Lebih keras lagi, katakan haleluya. Wow. Never doubt. Jangan pernah khawatir dan takut. Sebab dia hidup pasti ada hari esok. Karena dia sudah bangkit. Tuhan memberikan kemenangan. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir lagi tentang hari esok. Dia jaminan atas hidup kita. Shall we sing together? Sebab dia hidup. Come on, everybody sing. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Can we have it in English? I love the English version. Because he lives. Everybody say, I can face tomorrow. Don't worry, don't be afraid. Because he lives. All this is gone. All this is gone. Ketakutan pergi dalam nama Yesus. Amin. Katakan takut inflasi, katakan tidak. Tidak. Takut bensin naik. Tidak. Takut inflasi. Tidak. Takut perang dunia ketiga. Tidak. Takut presidennya Anies Baswedan. Takut masa depan. Tidak. Takut nggak cukup makan. Tidak. Takut anak-anak. Tidak. Takut hantu. Tidak. All fears are gone. Why? Because we live so that we can face tomorrow. Hari ini saya berdoa saudara keluar dari ruangan ini, saudara punya iman yang kuat. Aku nggak perlu takut lagi apapun yang aku akan hadapi. Sebab Yesus sudah ambil atas hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Come on, sing it, come on, oh, together.
healing. All fears are gone. All fear is gone. Because I know He holds the future. And God is worth the living life without belief. Sebab Dia hidup in Indonesia. Sebab Dia hidup. Jemaat nyanyikan dengan iman dan bangga. Hidup, ku tak gentar, kami tak gentar, karena ku tak yang pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Serangkan tangan kanan saudara, taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri. Kami berdoa ya Tuhan. Segala ketakutan, segala kekhawatiran, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Engkau gantikan ketakutan dengan iman. Engkau gantikan ketakutan dengan damai. Kami percaya kami menang. Kami ditolong dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, ikuti doa saya dengan semangat dan percaya. Bapa di surga, aku percaya, Engkau memberikan kemenangan, Engkau memberikan sukacita, sebab Engkau sudah bangkit dari maut, memberikan kemenangan, keselamatan, dan kehidupan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, aku menang, keluargaku menang. Ada hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati, haleluya. Jika saudara percaya, katakan amin. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati masa depanmu, diberkati keuanganmu, diberkati engkau berlimpah, limpah. Sekarang jemaat pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. God bless you. Selamat Paskah.